Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Gimana Pak? Masih kuat? Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan saja kita oleh Allah diberi kekuatan istiqomahan ya, sampai nanti menyelesaikan apa yang sudah saat ini sedang berlangsung dalam belajar Al-Quran. Para Bapak yang kami hormati, Alhamdulillah malam ini kita jumpa lagi dalam pengajian rutin kita. Semoga yang saat ini kita berada di bulan Rajab sudah memasuki malam yang ketiga Pak ya. Mudah-mudahan saja doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana, kita betul-betul mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah segalanya, berkah umurnya, usianya, rezekinya, hidupnya, semuanya, agar hidup kita itu jauh lebih baik. Dan semoga keberkahan ini Allah langsungkan nanti sampai bulan Ramadan, agar nanti di bulan Ramadan kita tetap sehat, semangat dalam beribadah, dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa lagi di dalam bulan Ramadan. Semoga nanti di bulan Ramadan kita juga akan mendapatkan keberkahan malam yang paling termulia, malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga keberkahan ini bisa memberikan berkah dan syafaat pada kita. Para Bapak yang kami hormati, seperti biasa malam ini kita kembali untuk melanjutkan di pembelajaran terjemah Al-Quran kita, yang saat ini akan meneruskan ayat yang ke berapa ini Pak? 20 ya. 20. 19. Akasaibin ya. Sebelum kita memulai, mari terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar, dan semoga apa yang sudah kita ajari itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Ala hadhinya wa ala kulli niyatin shalihatin bi ridha'illahi ta'ala wa bi syafaatil Qur'anil Karim wa bi hurmatihi wa bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Au kasayyibim minas samaa'i wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Sebelum kita memulai untuk mengartikan ayat yang barusan kita baca, mari terlebih dahulu kita membaca dari atas, ya. Ayat yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti perumpamaan orang yang, sekali saja, orang yang dia menyala api, maka ketika menerangi apa yang di sekelilingnya, Allah dengan cahaya mereka, dan dia meninggalkan mereka di dalam tidak mereka melihat. Mereka tidak mereka kembali. Sampai sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti, sama dengan ini ya. Pokoknya kalau ada ka kayak gini modelnya itu artinya seperti. Min dari, fihi di dalamnya, adanya nya. Fi di dalam, hi nya. Ini dua kalimat. Pertama fi, yang kedua hi. Hi yang artinya nya, fi yang artinya di dalam. Sehingga artinya kalau kita gabungkan menjadi di dalamnya. Zulumatun. Kegelapan. Jadi ini sama dengan ini artinya. Sekalipun akhir kalimatnya berbeda. Kenapa? Karena ini dipengaruhi oleh fi. Kalau ini enggak, sehingga dibaca tun. Ini dibaca tin. Tapi secara arti sama. Kegelapan. Dan hum. Mereka fi di dalam him, mereka min dari al-mauti kematian, dan Allahu Allah. Sekarang perhatikan yang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Au apa artinya? Atau. Kalau wa, dan. Jadi au atau wa itu dan. Soyibin, hujan lebat. Soyibin, hujan lebat. Soyibin, apa artinya? Hujan lebat. Makanya kalau ada hujan itu apa doanya? Allahumma soyiban nana ian, kan ya, agar hujan itu bisa menjadi manfaat atau jadi rahmat. As-sama'i langit. As-sama'i langit. As-sama'i apa artinya? Langit. Jadi bahasa Arabnya langit sama. Kalau Allah sebutkan langit dengan bahasa tunggal seperti ini, berarti langit yang kita lihat tempat turunnya hujan. As-sama'i langit. Ra'dun guruh. Ra'dun apa artinya? Guru. Tahu guru? Gemuruh. Bukan guru profesi, kan ya. Itu guru pengajar, kan ya, cikgu, kan ya.
Guru. Ininya geludak-geluduk. Nah, itu namanya guru kan ya. Guru. Barkun kilat. Barkun kilat. Barkun. Apa artinya? Tahu kilat? Sinarnya itu kan ya, seratnya. Ini akan muncul di musim hujan. Guruh, gemuruh dulu, geludak-geluduk, seret, baru nanti petirnya datang. Nah, ini kan ya, ini luar biasanya Allah kan ya. Jadi sebelum kita melihat fenomena hujan yang mencekam dan menakutkan, di dalamnya itu ada bermacam-macam kan ya, ada gemuruh, ada kilat, ada petir. Terlebih dahulu Allah sudah menceritakan di sini. Cuman di sini menggambarkan akan keberadaannya orang-orang munafik ketika mendengar Al-Quran maksudnya. Itu seperti orang yang berada di suasana gelapnya hujan yang menakutkan. Barkun, apa tadi artinya? Kilat. Ya. Makanya ada sebutan kalbarkil khotif, ya kan ya. Seperti kilat yang menyambar. Itu bagi orang yang amalnya luar biasa. Meniti siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Orang nanti kalau meniti siratal mustaqim itu kan macam-macam, ya. Yang paling utama itu seperti kilat yang menyambar. Yang kedua itu seperti kalfarosis sabik, seperti kuda yang lari kencang, lumayan kan ya. Kemudian yang ketiga itu kalbahaim, seperti sapi, binatang, nggak bisa lari. Kemudian yang terakhir itu seperti orang yang berjalan ngesot, akhirnya jatuh. Tapi ada kata dalam keterangan itu orang-orang yang dia takut menyeberang, padahal di belakang menunggu banyak. Kemudian akhirnya dijemput sebuah bangunan rumah. Masuk dalamnya diantarkan ke surga. Siapa mereka itu? Rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid. Orang yang hatinya digantungkan di masjid. Makanya Pak, kita menjadi orang-orang masjid itu istimewa nanti kan ya. Tak usah menyeberang sirat, dijemput. Ya kan? Siapa yang menjemput? Masjid yang menjemput. Karena kita termasuk orang-orang yang merindukan masjid. Siapa mereka yang merindukan masjid itu? Bukan hanya kita yang berada di tempatan kayak ini rajin ke masjid, tapi dimanapun kita berada yang diingat masjid. Kita mau ke Barelang itu yang diingat bukan tempat makan, tapi kita nanti kira-kira sholat di mana ya masjidnya? Itu. Berarti kalau kita sudah punya pikiran seperti itu, kita sudah menjadi orang mu'allakun qalbu fil masajid. Ya, beda dengan orang, kita ke Barelang yuk, ada tempat makan enak nggak di sana? Ah, beda itu Pak kan ya. Yang dicari malah tempat makan. Ini harus masjid kan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyeberangi siratal mustaqim seperti kilat yang atau setidaknya kalau kita takut menyeberang, karena dalam keterangan siratal mustaqim itu 7 kali lebih kecil daripada rambut, 7 kali lebih gelap daripada gelapnya dunia, dan 7 kali lebih tajam daripada pedang. Mungkin secara akal kita takutkan ya, tapi insya Allah kita akan menjadi orang yang dijemput oleh masjid, diantarkan langsung ke surga ya, seperti itu. Nah, maksudnya karena kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini termasuk bagian memakmurkan masjid ini Pak, kan ya, mensyiarkan biar nampak masjid kita tidak kosong, kan ya, seperti itu. Ya. Barkun kilat. Yaj'aluna mereka menjadikan. Yaj'aluna mereka menjadikan. Yaj'aluna. Apa artinya? Mereka menjadikan barkun. Kilat ra'dun. Guru. Ada hanya. Guru. Bukan guru, kalau guru pengajar. Guru. Ra'dun. Barkun. Yaj'aluna. Mereka menjadikan asabi'a jari-jari. Asabi'a jari-jari. Asabi'a. Apa artinya? Jari-jari, semua jari. Nah, ini kalau bahasanya jari-jari, asobi.
Tapi setiap satu persatunya jari kita itu ada bahasanya. Sababa, ini apa? Usbu, usto, kan ya. Pensil, itu ada bahasanya masing. Kalau ini apa? Telapak tangan itu bahasanya kafatun. Ya, telapak tangan. Asobi'a, jari-jari, azani, telinga-telinga. Azani, telinga-telinga. Azani. Apa artinya? Telinga-telinga. Bentuk jamak dari tunggalnya uzun. Uzun itu telinga. Tapi kalau banyak telinga, azani. Nah, azani ini bukan kalimat seperti kumandang azan kan ya? Bukan. Ya, azan ini bentuk jamak dari uzun. Ya, kalau azan itu ya azan kalimatnya kan ya, yang artinya munada, nida, panggilan. Azani telinga-telinga. As-sawa'iqi petir-petir. As-sawa'iqi petir-petir. As-sawa'iqi apa artinya? Petir-petir. Tahu petir, Pak? Ya itu yang menyawap biar kan ya, sehingga nanti bisa menghanguskan apa yang disambarkan ya, pohon kelapa kan ya. Nanti di sini ada ceritanya mereka itu Bani Israel yang oleh Allah disambarkan petir semuanya. Habis, tidak hanya mati, jadi debu. Tapi pada akhirnya Allah hidupkanlah lagi karena hanya sebagai pelajaran. Seperti itu kan ya. Di saat mereka itu menuntut kepada Nabi Musa untuk juga bisa melihat Allah. Kan satu-satunya nabi yang melihat Allah di dunia, nabimu. Mereka iri. Menuntut juga, Musa, saya ingin melihat Allah juga. Akhirnya diajak ke Bukit Tursina disambar petir oleh Allah. Nanti di sini ada ceritanya ya. Enggak usah ceritakan sekarang, Pak ya. Hadzaro karena takut. Hadzaro karena takut. Hadzaro. Apa artinya? Karena takut as-sawa'iqi. Petir-petir azani. Telinga-telinga asabi'a. Jari-jari. Yaj'aluna mereka menjadikan barkun. Kilat. Ra'dun. Guruh. As-sama'i. Langit. Soyibin. Hujan lebat, ada lebatnya. Atau hazaro karena takut. Muhitun maha meliputi. Muhitun maha meliputi. Muhitun apa artinya? Maha meliputi al-kafirina orang-orang kafir. Al-kafirina orang-orang kafir. Al-kafirina apa artinya? Orang-orang muhitun maha meliputi. Hadzaro karena takut as-sawa'iqi petir-petir azani telinga-telinga. Kalau ini baru asabi'a jari-jari yaj'aluna mereka menjadikan barkun kilat ra'dun guruh as-sama'i langit soyibin hujan lebat al-kafirina hadzaro karena takut muhitun maha barkun ra'dun as-sawa'iqi petir-petir asabi'a yaj'aluna hadzaro asabi'a azani
Telinga. Nah, kayaknya udah hafal nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah seperti soyibin, hujan lebat, min, dari as-samai, langit, fihi, di dalamnya, zulumatun, kegelapan-kegelapan, wa, dan ra'dun, guruh, wa, dan barkun, kilat yaj'aluna, mereka menjadikan asabi'ah, jari-jari, hum, mereka, fi, di dalam azani, telinga-telinga, him, mereka, min, dari as-sawa'iqi, petir-petir, hadara, karena takut, al-mauti, kematian, wallahu, dan Allah muhitun, maha meliputi, bi, dengan al-kafirina, orang-orang kafir, ka, soyibin, min, as-samai, fihi, zulumatun, kegelapan, wa, ra'dun, wa, barkun, yaj'aluna, asabi'a, hum, fi, adhani, him, min, asawa'iqi, hadara, al-mauti, wallahu muhitun, bi, al-kafirina, orang-orang kita baca sekarang Pak ya, atau seperti dari langit di dalamnya dan mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga mereka dari petir, karena dan Allah maha meliputi dengan. Jadi dari buruk perangainya orang-orang munafik sampai oleh Allah itu diperumpamakan bermacam-macam, ya. Makanya ayat yang menjelaskan tentang munafik itu kan begitu banyak. Sampai 13 di surat Al-Baqarah saja. 13 ayat. Dari ayat yang ke berapa? Sebelumnya itu ke-6 sampai ayat yang ke-20. Jadi kata Allah itu orang munafik itu perumpamaannya kalau dia berbuat kan ya, kalau dia bertingkah itu, pertama Allah perumpamakan mereka itu kalau beramal itu seperti orang yang menyalakan api, ya, yang seharusnya dari api yang dia nyalakan mendapatkan manfaat sinarnya, ternyata mereka tetap dalam kegelapan karena amalnya nggak diterima oleh Allah. Amalnya orang kafir itu pura-pura saja mestinya. Dia orang yang juga ke masjid, sama dengan kita. Nah, tapi ke masjidnya itu tidak sama dengan kita niatnya. Kalau kita kan memang betul karena Allah. Tapi kalau orang munafik itu tidak. Ada tujuan-tujuan tertentu. Ya. Jadi orang munafik itu kata Allah, kata Imam Nawawi kan ya, itu lebih parah daripada orang-orang kafir. Karena dia mencampurkan imannya dengan kekufuran. Sehingga kata Allah juga diibaratkan mereka itu seperti orang yang berada di dalam hujan yang sangat lebat. Yang di dalamnya itu, hujan yang lebat itu ada berbagai macam yang menakutkan. Kan ya? Seperti ada guruhnya, ada kilatnya. Ya.
dan juga ada petirnya. Sehingga mereka itu dari takutnya keadaan-keadaan seperti itu yang mencekam sampai seakan-akan ingin menyumbat telinganya. Yang kata Allah di sini yaj'aluna asabi'um fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka itu ke dalam telinga menyumbat. Seakan-akan tidak mau mendengar keadaan itu. Ini diibaratkan orang munafik yang mendengarkan nasihat, mendengarkan Al-Quran, itu seperti orang yang berada di suasana tadi itu, suasana gelapnya hujan yang sangat mencekam. Sehingga tak mau dia mendengarkan. Kenapa? Karena takut mati. Padahal kata Allah itu, wallahu mukhithum bilka, maupun mereka tuh menyumbat telinganya karena tidak mau mendengarkan nasihat Al-Quran kan ya. Tapi Allah itu meliputi pada orang-orang kafir. Allah Maha tahu itu maksudnya. Ya. Kalau kita dilogikakan sekarang kan ya, orang-orang seperti itu kan itu sebenarnya hatinya yang bermasalah ya kan ya. Hatinya yang bermasalah kan ya. Sehingga kalau hatinya bermasalah itu kalau mendengarkan nasihat-nasihat yang sekiranya menyinggung perasaannya itu berat keadaannya itu maksudnya. Yang membuat berat itu bukan dirinya tapi hati. Seperti orang yang pernah Bapak lihat orang yang kesurupan. Ya kan ya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah seperti apa reaksinya dia? Meronta kan ya, panas. Yang membuat dia meronta panas itu bukan dirinya tapi hati yang saat itu dikuasai oleh setan. Sehingga kalau setannya udah keluar, udah lega dia itu. Nggak merasakan panas lagi akan ayat-ayat Al-Quran tadinya yang dibacakan. Ya. Orang munafik juga seperti itu. Karena hatinya saat itu yang lagi bermasalah kan ya. Sehingga apa yang tersampaikan kepadanya dari nasihat-nasihat yang benar yang sekiranya itu menyinggung akan perbuatannya, dia merasa berat. Seakan-akan dia berada di suasana gelapnya hujan yang di situ berbagai macam fenomena yang datang muncul. Guruhnya, gemuruhnya, kemudian kilatnya dan juga petirnya, seakan-akan mereka itu akan menyumbat telinganya dari tidak mau untuk mendengarkan apa yang tersampaikan padanya kan ya. Jadi manusia itu kan hati yang menjadi penggeraknya kan ya. Hati juga yang menentukan. Kalau hati kita seorang itu baik, maka dia akan menjadi orang baik. Tapi kalau hatinya buruk, maka menjadi orang buruk. Makanya kata seorang ulama itu bahwa manusia itu dia itu akan tertimpa dengan dua penyakit. Penyakit yang pertama, penyakitnya seseorang yang dia lebih tahu orang lain, lebih tahu dirinya yang sakit daripada orang lain, yaitu penyakit zahir. Penyakit yang kedua justru orang lain yang lebih tahu daripada dirinya yang tertimpa, yaitu penyakit batin, itu penyakit hati. Penyakit hati itu berbagai macam nanti. Nah, itu dimiliki oleh orang-orang munafik. Yang mudah-mudahan saja oleh Allah kita hati ini dibersihkan ya dari segala macam buruknya hati, Pak. Ya. Karena hati ini akan menyimpan segala macam sifat-sifat yang buruk, dengkinya, hasutnya, kemudian riaknya dan lain sebagainya. Akar permasalahannya itu adalah kemunafikan. Ya, seperti itu. Pak ya, bisa dipaham, Pak ya? Kita lanjutkan. Al-barqu kilat. Ya. Ini sekalipun ada alnya, ini enggak ada, artinya sama. Bedanya itu hanya, ya ini perbedaan kalimat isim seperti itu tandanya. Ada tanwin atau ada al. Kalau ada tanwin tak ada al, kalau ada al tak ada tanwin. Al-barqu kilat abasara penglihatan hum mereka adoa dia menyinari lahum bagi mereka fihi di dalamnya wa dan idza ketika alaihim atas mereka wa Allahu Allah zahaba dia menghilangkan bi dengan sam'i pendengaran him mereka wa dan absori penglihatan him inna sesungguhnya Allah ala atas. Sekarang perhatikan yang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadu hampir saja. Yakadu hampir saja.
Yakadu hampir saja. Yakadu, apa artinya? Hampir saja. Jadi bahasa Arabnya hampir saja, yakadu. Ini bentuk kata kerja fi'il mudhari'nya. Kalau bentuk kata kerja fi'il madinya itu kada yakadu. Makanya ada hadis kata Rasulullah, qad kadal fakrul kufro. Nyaris kefakiran akan terjatuh pada kekufuran. Ya, kata Rasulullah. Yakadu hampir saja. Yakhtafu dia menyambar. Yakhtafu dia menyambar. Yakhtafu. Apa artinya? Dia menyambar kullama setiap kali. Kullama setiap kali. Kullama. Apa artinya? Setiap kali masyau mereka berjalan. Masyau mereka berjalan. Masyau. Apa artinya? Mereka berjalan. Aulama menggelapi. Aulama menggelapi. Aulama. Apa artinya? Menggelapi kaumu mereka berhenti. Kaumu mereka berhenti. Kaumu. Apa artinya? Mereka berhenti. Ini asal artinya itu mereka berdiri kan ya. Ya maksudnya berdiri itu dia berhenti dengan berdiri. Ya, mengikuti arti tafsirnya. Lau jikalau. Lau jikalau. Lau. Apa artinya? Jikalau sya'a menghendaki. Sya'a menghendaki. Sya'a. Apa artinya? Menghendaki lau. Jikalau sya'a la. Apa artinya? Sungguh sya'a menghendaki lau. Jikalau la. Sungguh. Kulli segala. Kulli segala. Kulli. Apa artinya? Segala syai'in sesuatu. Syai'in sesuatu. Syai'in. Apa artinya? Sesuatu qadirun maha kuasa. Qadirun maha kuasa. Qadirun. Apa artinya? Maha kuasa syai'in. Sesuatu qadirun. Maha kuasa kulli. Segala. La. Sungguh sya'a. Menghendaki lau. Jikalau kaumu mereka berhenti. Aulama menggelapi. Masyau mereka berjalan. Masyau mereka berjalan kulama setiap kali. Yakhfafu dia menyambar. Yakadu hampir saja. Kita ulang yakadu hampir saja. Yakadu hampir saja. Yakhfafu menyambar. Kulama setiap kali. Kulama setiap kali. Kulama setiap kali. Yakhfafu menyambar. Yakadu hampir saja. Kulama setiap kali. Masyau mereka berjalan. Aulama menggelapi. Aulama menggelapi kaumu mereka berhenti. Lau sya'a menghendaki. La sungguh syai'in
sesuatu. Qadirun maha kuasa. Kulli segala. Qadirun maha kuasa. Syai'in sesuatu. Lau jikalau. Sya'a menghendaki. La sungguh. Masyau mereka berjalan. Masyau mereka berjalan. Qamu mereka berhenti. Kullama setiap kali. Azlama menggelapi. Azlama menggelapi. Lau jikalau. Sya'a menghendaki. Lau sya'a menghendaki. Langsung sungguh. Kulli segala. Syai'in qadirun maha kullama. Tadi apa Pak? Setiap kali. Kullama setiap kali. Masyau mereka berjalan. Azlama menggelapi. Qamu mereka berhenti. Yakadu hampir saja. Yakhfafu apa tadi yakhfafu? Menyambar. Kullama setiap kali. Lau masyau mereka sya'a menghendaki. Syai'in sesuatu. Aulama qadirun maha kulli qamu mereka yakhfafu yakadu masyau mereka ada merekanya. Kullama setiap kali. Lau sya'a la sungguh. Syai'in qadirun kulli masyau kullama setiap kali. Awlama yakadu hampir saja. Yakhfafu menyambar. Kulli syai'in lau qadirun sya'a la sungguh. Kullama setiap kali. Kullama kulli segala. Masyau mereka awlama yakadu yakhfafu qamu mereka berhenti. Syai'in sya'a lau qadirun kulli masyau mereka qamu. Kayaknya udah nguasai Pak ya. Udah hafal kayaknya. Ya kan ya. Uplek-uplek terus kan plak-plak kan ya. Kalau hafal nih malam kan ya. Iya, enggak apa-apa kan ya. Ini kan sudah lama sekali kan ya kita nggak gunakan untuk ini kan ya. Sekarang ini kita gunakan biar encer lagi kayak dulu masa-masa sekolah ya kan ya. Kita hafal ini. Nah, ya, kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan saja. Yakadu. Apa tadi artinya? Hampir saja. Albarku. Kilat. Yakhtafu. Menyambar. Absara. Penglihatan. Hum. Mereka kullama setiap kali adoa
menerangi lahum bagi mereka masyau mereka berjalan fihi di dalamnya dan idza ketika aulama menggelapi alaihim atas mereka qamu mereka berhenti dan jika sya'a menghendaki Allahu Allah lah sungguh zahaba menghilangkan dengan sam'i pendengaran him mereka abasori penglihatan him mereka inna sesungguhnya Allah lau sya'a Allahu la zahaba sam'i him abasari him inna Allah ala kulli syai'in qadirun maha kuasa. Nah, kita baca sekarang. Setiap kilat menyambar. Kok setiap kali, Pak? Hampir saja kilat menyambar. Penglihatan mereka setiap bagi mereka berdidah dan atas mereka berhenti dan menghendaki Allah sungguh menghilangkan dengan pendengaran mereka dan penglihatan mereka atas segala maha kuasa. Sekali lagi, hampir kilat menyambar penglihatan mereka setiap kali bagi mereka berdidah dan ketika atas mereka berhenti dan sungguh dia dengan dan atas segala sesuatu
Maha Kuasa. Kalau di atasnya atau seper hujan langit tidak kegel dan guru dan ki mereka mencari di dalam kegelapan mereka dari petir. Nah, kok di kegelapan, Pak? Telinga-telinga mereka dari petir. Karena dan Allah Maha meliputi dengan hampir kilat menyambar penglih setiap kali mana bagi mereka di dalamnya dan ketika menggelapi atas mereka berhen dan jikalau menghendaki Allah sungguh dia dengan dan penglihatan mereka sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Jadi habislah. Ini terakhir ciri-cirinya orang munafik yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah khususnya. Yang terakhir kata Allah, yakadul barku yaktafu absar. Hampir saja kilat itu menyambar akan penglihatan mereka. Diperumpamakan. Kullama adha'alahu masyaufi wa idza adzlama alaihim qaum. Ketika menerangi bagi mereka berjalan. Dan ketika menggelapi atas mereka berhenti. Di saat nasihat-nasihat atau ayat-ayat Al-Quran disampaikan itu mungkin kan ya itu dia mengenai dengan apa yang sama dengan perbuatannya, mereka senang tuh maksudnya. Merasa terpuji. Tapi ketika nasihat itu kembali itu menyampaikan akan apa yang ada keburukan dalam dirinya, mereka merasa lagi ditekan seperti disambar petir. Makanya mereka itu suka memanfaatkan sesuatu keadaan. Ya. Ketika nasihat itu memuji dirinya, dia senang, kan ya, bangga, kan ya. Bahkan di sini Allah ibaratkan mereka berjalan di dalamnya karena merasa diterangi. Tapi ketika nasihat itu justru, kan ya, itu mengancam dirinya, adzlama alaihim qaum. Mereka berhenti karena diibaratkan mereka itu berada lagi dalam kegelapan. Padahal kata Allah, seandainya Allah itu akan menghilangkan pendengarannya dan penglihatannya, Allah sungguh kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Jadi segala apapun yang ada di alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih ya. Selesailah ini untuk ciri-cirinya orang munafik. Nah, sekarang ayat yang baru ya. Itu kelanjutannya. Ini mudah ini Pak. Cara untuk memahaminya pun juga mudah ini. Ayat ini di situ hanya Allah ini menyampaikan akan menyerukan semua manusia itu untuk menyembah kepadanya sebagai Tuhan yang telah menciptakan manusia dari pertama sampai manusia terakhir. Ya. Ada yang ditanyakan Pak? Masih bisa kan? Masih kuat? Insyaallah ya. Insyaallah kuat. Ya. Insyaallah nanti masuk sendiri Pak ya. Ada lah pasti Pak. Ini dulu istirahat dulu Pak. Kalau ngaji di luar insyaallah sambil ngopi-ngopi enak kan ya.
Gimana Pak? Kalau mau cepat hidup di Arab sana ya Pak. Enggak juga Pak. Bahasa Arab dengan bahasa ini beda. Bahasa Arab yang dipakai mereka. Mereka itu namanya pakai bahasa Arab Ummi, ya. Bahasa Arab ya kampungan. Kalau ini kan formal. Dia sesuai dengan tatanan bahasa. Makanya orang kafir itu ketika mencari kelemahannya Al-Quran, dari sisi tatanan bahasanya pun juga nggak ketemu. Ini kan sesuai gramatika Arabnya. Ya. Justru Pak untuk kefasihan tuh Pak ya, itu diakui orang Indonesia paling fasih itu dalam baca Al-Quran. Orang Arab tuh nggak sepasih orang Indonesia. Nah itu, cuman kan bahasanya bahasa Umi di sana itu, bahasa ibu nama. Kalau mereka menanyakan apa namanya dari mana itu mininji, nah, dari mana kamu datang? Yang asli bahasanya itu min aina jita. Mereka main singkat aja mininji. Pernah ada cerita nih Pak ya, cerita dulu ya. Ya, ini cerita salah paham bahasa antara orang Indonesia dengan orang Arab. Kebetulan orang di sana itu orang Madura. Ya. Jadi ada orang Madura dia pergi umroh kan ya, dia nggak tahu bahasa Arab, nanya sama pembimbingnya itu, saya mau beli lah kan ya, gimana caranya untuk biar saya bisa istilahnya nanya harga. Kemudian sama si pembimbingnya itu kasih tahu, bikam hada, nah berapa ini harganya maksudnya kan ya. Lalu dia senang kan ya, pergilah ke toko ya, toko baju lah kan ya, sampai sana itu tanyakan bikam hada jawab sama orang bahasa Arabnya sabuk atas. Dikiranya suruh taruh ke atas Pak. Tanya lagi ini bikam hada sabuk atas, taruh lagi ke atas. Sampai beberapa kali dia jengkel, kurang ajar ini orang Arab katanya. Saya mau beli malah disuruh-suruh katanya. Akhirnya dia lapor sama pembimbingnya, gimana dapat apanya, saya ini disuruh kurang ajar. Apa katanya, saya nanya ini bikam hada berapa ini, dia malah nyuruh sabuk atas katanya. Suruh simpan ke atas ini. Kalau dalam bahasa Maduranya itu simpan ke atas itu kan sabuk ke atas kan ya. Kemudian kata pembimbingnya, kamu yang goblok katanya. Lu kenapa? Itu maksudnya sab'ata asyara 17 rial. Nah, harganya. Bukan sabuk atas suruh simpan ke atas. Itu gara-gara nggak bisa bahasa Arab itu Pak. Ya, orang Madura itu kan orangnya apa namanya ya, kaku cara bahasa kan ya, seperti itu. Orang bahasa Arab itu ya super singkat bahasanya. 15 khamsatas, gitu aja. Arba'atas, sab'atas, 17 rial, 15 rial, kemudian 14 rial. Untuk apa kamu beli ini? Les. Nah itu aja orang bahasa Arab itu kan ya, di Aisyai'in gitu. Untuk apa? Mereka tuh cara bahasa tuh singkat. Beda dengan ini. Makanya orang Indonesia tuh yang berbahasa Arab di sana itu mereka kagum. Kenapa? Karena bahasa kita itu bahasa yang bagus. Kita kan kalau bahasa Arab tentunya kan belajar secara gramatika kan? Iya. Mereka berbahasa itu ya suka-suka mereka bahasanya. Kayak kita itu orang Jawa ya bahasa Jawa, maksudnya orang Sumatera bahasa Sumatera. Itu artinya tidak terlalu ada aturannya, seperti itu. Makanya orang Arab itu kagum sama orang Indonesia. Bahasanya itu bahasa yang apa namanya rapi, bahasa yang formal. Cuma namun sayang sekarang itu mereka sudah banyak yang bisa bahasa Indonesia kan ya. Hingga ke sana itu kita nggak usah bingung-bingung lagi kan. Pasti kalau apa namanya kayak kemarin yang kami kemarin yang umroh kan ya, sampai sana itu orang sana itu tahu Pak, ngerti ini visnya wajah Indonesia ini. Oh sini Jokowi sini. Iya, Jokowi sini ini pilih. Iya, kadang itu kita ngasih apa namanya duit Indonesia pun diterima sama mereka itu, ya 50.000. Kenapa? Karena orang Indonesia itu di sana itu katanya termasuk terkenal kan ya, suka belanja. Iya,
yang paling suka belanja itu orang Indonesia. Makanya sana itu lebih menguasai bahasa Indonesia dan juga lebih berbau dengan orang Indonesia. Orang sana itu kan. Ya karena tadi itu suka belanja, suka kenal kan. Lagian fish-nya itu kan beda orang Indonesia itu. Rasnya itu nggak ketemu juga kita ini rasnya ras gimana. Kalau Timur Tengah kan ini rasnya itu kelihatan kan ya. Orang Arab semuanya bentuknya sama wajahnya. Mancung-mancung. Orang dia juga gitu. Orang Cina sama kan ya. Sipit-sipit. Kita kan nggak ketemu rasnya kita dari mana. Hah? Itu kan ya. Beda-beda. Nggak ketemu kan ya. Wajahnya dari mana. Itu kan ya. Nah kita lanjutkan Pak ya. Ini nanti kalau nggak dilanjutkan kita nggak menguasai bahasa Arab kayak orang Madura nanti Pak. Sampai atas. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu. Apa artinya? Manusia. Jadi manusia itu berasal dari bahasa Arab. Robbakum. Apa artinya? Tuhan kalian. Robba Tuhan, kumnya kalian. Allazi. Yang kan ya. Allazi yang. Kum. Kalian. Kan ya. Seperti yang sering kami sampaikan. Kalau hum mereka. Kalau pakai kaf kum kalian. Wa. Allazina. Orang-orang yang. Ya ini kan sering ada kan ya. Alladzina orang-orang yang. Kalau alladzi yang saja. Ini kayak ini. Yang. Ya, atau orang yang. Ya. Kalau ini karena Allah maksudnya alladzi yang saja. Min. Dari. Qobli. Qobli apa Pak? Qobli? Sebelum. Nah. Yang hati itu kolbun. Kan ya. Ini qobli. Sebelum. Kum. Kalian. Kum. Kalian. Nah, sekarang perhatikan merah. Insya Allah ini yang merah-merah pun juga nggak susah kan ya. Ya ayyuha wahai. Ya ayyuha wahai. Ya ayyuha. Apa artinya? Sering kan kita mendengar kata ini kan ya. Terutama hari Jumat kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman kan ya. Wahai Pak ini artinya Pak, ya ayyuha Pak. Ya ayyuha. Apa artinya? Wahai u'budu kalian menyembahlah. U'budu kalian menyembahlah. Apa Pak? U'budu kalian menyembahlah. U'budu kalian menyembahlah. Dari kata abida, ya'budu, u'bud kata kerjanya. Makanya sebutan hamba itu abdun. Kalau penyembahan itu namanya ibadah. Kalau yang disembah namanya ma'bud kan ya. Kan sering kalau kita baca tahlil kan ya. La ilaha illallah hayyun ma'bud. Itu maksudnya kan ya. Yang hidup yang disembah ya. U'budu kalian menyembahlah. Kholaqo menciptakan. Kholaqo menciptakan. Kholaqo apa artinya? Menciptakan. Makanya Allah itu punya sifat al-khaliq, sang pencipta kan ya. Kholaqo menciptakan. La'alla agar. La'alla agar. La'alla apa artinya? Agar. Tapi jangan diulangi 2 kali. Agar-agar nanti kan ya. Jadi makanan nanti Pak. Agar-agar kan ya. Agar saja, sekali aja kan ya. La'alla apa artinya? Agar. Tattaquna kalian bertakwa. Tattaquna kalian bertakwa. Tattaquna
Apa artinya? Kalian bertakwa la'alla, agar tattaquna, kalian u'budu, sembahlah atau kalian menyembahlah, kholaqo, menciptakan, tak ada yangnya. Kholaqo, menciptakan, la'alla, agar, ya ayyuha, wahai tattaquna, kalian u'budu, sembahlah, kholaqo, menciptakan, la'alla, agar tattaquna, ya ayyuha, la'alla, tattaquna, u'budu, kalian menyembahlah, kholaqo, menciptakan, la'alla, agar tattaquna, kalian kayaknya hafal, tidak hafal kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha, apa artinya tadi? Wahai annasu, manusia, u'budu, menyembahlah, rabbaka, rabbakum, Tuhan kalian, alladzi, yang, kholaqo, menciptakan, kum, kalian, wa, alladzina, orang-orang yang, min, dari, qabli, sebelum, kum, kalian, la'allakum, agar kalian, tattaquna, kalian bertakwa, ya ayyuha, annasu, u'budu, rabbakum, Tuhan kalian, alladzi, yang, kholaqo, kum, wa, alladzina, orang-orang, min, qabli, kum, la'allakum, agar tattaquna, kalian bertakwa. Kita baca sekarang, yang menciptakan kalian dan orang-orang yang dari sebelum, agar kalian bertakwa. Sekali lagi, Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan dari sebelum, agar bertakwa. Insya Allah ayat ini mudah kita paham. Makanya ayat ini seruan Allah kepada semua manusia, tidak hanya orang beriman. Semuanya oleh Allah, manusia itu disuruh menyembah Tuhan. Ya, inilah kebijakan Allah, Pak ya. Ketika Allah menyuruh manusia secara umum, siapapun mereka, untuk menyembah kepadanya kan ya, itu Allah bahasakan Rob, Tuhan. Ya, tidak langsung Allah mengatakan Allah. Ya, agar mereka manusia itu berpikir teman-teman, siapa yang dimaksudkan Tuhan di situ? Baru oleh Allah ditegaskan, alladzi khalaqakum walladzina min qabl, yaitu yang menciptakan kalian, Tuhan yang menciptakan kalian dan orang-orang dari sebelum kali. Siapa yang menciptakan itu? Tentunya Allah. Jadi kalau Allah menyuruh manusia secara umum itu untuk menyembah kepadanya, mesti Allah menggunakan kata Rob. Tapi kalau Allah menyuruh manusia secara khusus, alladzina amanu, langsung Allah menyebutkan nama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, takutlah pada Allah. Kenapa? Karena mereka sudah punya iman, sudah percaya kepada Allah. Tapi manusia semuanya itu kan ada yang percaya, ada yang ingkar, ada yang tidak beriman. Makanya oleh Allah disuruhkan untuk menyembah Tuhan, yaitu Tuhan menciptakan, agar manusia berpikir
Karena hakikatnya tak ada manusia ini yang tidak percaya pada Tuhan. Tak ada, Pak. Hitler, tahu Hitler? Hitler itu kan tokohnya komunis kan ya. Hitler itu dia yang ateis kan ya. Itu sebenarnya percaya sama Tuhan. Karena yang dimaksud Tuhan oleh manusia itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kekuatan pada dirinya. Hitler itu, Pak, kalau kemana-mana dia bawa tongkat. Ya. Dan dia yakin benar kalau tongkat inilah yang memberikan dia itu kekuatan kan ya. Dia bisa berbicara di depan orang itu kan ya, orang mendengarkan tuh karena tongkatnya yang bergambar burung. Berarti kan dia percaya akan adanya kekuatan di luar dirinya. Cuman dia belum menemukan Tuhan yang sebenarnya. Jadi manusia tuh semuanya percaya sama Tuhan tuh maksudnya. Cuman cara mereka menuhankan itu yang berbeda-beda kan ya, sesuai dengan apa yang mereka temukan kan ya. Ada yang menuhankan batu. Ya anggaplah batu berikan kekuatan, dituhankan, disembah kan ya, diminta. Ada yang menganggap bahwa kayu bisa memberikan kekuatan, disembah kan ya. Bahkan dulu di zaman jahiliyah kan ya, lebih bodoh lagi. Dia membuat patung-patung dari tepung, disembah. Setelah disembah dimakan kan ya, Tuhannya dimakan ya kan, seperti itu kan ya. Ada dulu pernah di zaman jahiliyah itu istilahnya kan ya. Jadi orang itu dia mau pergi kemana, di tengah perjalanan dia mau beribadah, lalu bikinlah tumpukan-tumpukan pasir, dikencingin untuk memadatkan kan ya. Setelah padat-padat disembah, setelah itu dirusak lagi kan ya, itu. Jadi artinya semua manusia itu percaya terhadap Tuhan. Cuman ada orang-orang yang menemukan Tuhan sebenarnya, ada orang-orang yang belum menemukan Tuhan yang sebenar. Kita ini termasuk bagian orang yang menemukan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Makanya di sini Allah mengatakan alladzi khalaqakum. Tuhan yang mana tuh maksudnya? Yang dimaksudkan oleh Allah kalian sembahlah, yaitu yang menciptakan kalian. Siapa kira-kira yang bisa menciptakan kita manusia? Apakah batu? Nggak mungkin. Kayu pun juga nggak mungkin. Kemudian besi nggak mungkin. Semuanya nggak mungkin. Bahkan apalagi besi, benda mati kan ya. Malaikat pun juga nggak mungkin. Iblis nggak mungkin. Walladzina min qablikum, apalagi kata Allah, dan orang-orang yang dari sebelum kalian. Hanya satu yang bisa menciptakan segalanya ini adalah Allah. Jadi pada dasarnya Allah menyuruh semua umat manusia untuk menyembah Allah. Cuman Allah itu membahasakan secara halus. Tuhan kalian kata Allah, biar manusia berpikir siapa yang sebenarnya. Yaitu Allah yang bisa menciptakan kita dan semuanya. Apa tujuannya perintah Allah untuk menyembah kepadanya? La'allakum agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi cara untuk menjadi orang bertakwa itu hanya dengan satu cara, yaitu menyembah Allah dengan cara beribadah. Kita ibadah yang paling tinggi itu adalah sholat. Makanya semakin kita bisa menjaga sholatnya, rajin sholatnya, maka kita akan semakin terbentuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, seperti itu. Jadi paham Pak ya? Ya Allah. Sudah ya? Nah, sebagai penutup dan perpisahan malam ini maksudnya kan ya, kita baca lagi dari awal kan ya, untuk kenang-kenangan ya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barum mereka seperti perum orang yang menyalakan api, maka ketika menerangi apa yang di sekelilingnya, menghilangkan Allah dengan cahaya mereka, dan Dia meninggalkan mereka di dalam kegelapan-kegelapan, tidak mereka maka mereka tidak mereka atau hujan lebat dari langit, kegelapan-kegelapan dan guruh dan kilat, mereka jari-jari mereka di dalam telinga-telinga mereka dari petir, karena
takut kematian. Dan Allah maha dengan orang-orang hampir saja kilat menyambar penglihatan mereka setiap bagi mereka berjalan dan ketika atas mereka dan jika Allah sungguh dengan dan penglihatan mereka Allah segala maha wahai Sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang yang dari sebelum kalian. Alhamdulillah, ayat yang terakhir kita lancar kan ya. Ini menunjukkan bahwa kita itu akan menjadi orang yang husnul khotimah. Ya, terakhirnya kan baik, terakhirnya Nah, itulah yang diharapkan kan ya. Mudah-mudahan saja memang kita ini termasuk bagian orang-orang yang oleh Allah di husnul khotimahkan ya. Kita bisa mengakhiri apapun dengan baik. Yang terpenting Pak, bisa mengesankan akhirnya ujungnya dengan baik kan ya. Baik itu dalam kita keseharian. Kalau seumpama kita bertamu ke rumah orang, mungkin waktu kita masuk ke rumah orang tuh agak sedikit kurang sopan, hingga orang nggak suka. Tapi kalau kita pulangnya begitu sopan, itu yang dikenang sama orang. Katanya orang baik ini kan ya. Seperti itu kan ya. Yang penting akhirnya ujungnya, karena apalagi Allah tuh akan menilai akhir dari ataupun ujung daripada kehidupan kita ini ya. Mudah-mudahan saja ini juga akan menjadi amal yang baik di sisi Allah kan ya, yang akan juga menyelamatkan kita nanti dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu sehat, terlindungi dari segala macam musibah, keburukan dan bencana apapun itu yang akan menimpa, dan semoga kita oleh Allah masih akan diberi panjang umur yang barokah kan ya, sehingga kita masih bisa menyempurnakan amal-amal kita dalam hidup ini untuk menghadap Allah, dan semoga segala urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah. Ya, sekiranya akhirat kita, ibadah kita tidak terlalu diganggu dalam urusan dunia. Hanya Allah mudahkan itu agar tidak mengganggu pada urusan akhiratnya, dan semoga Allah mencukupi dari segala kebutuhannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ini saja untuk jumpa kita di malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa enak tidur.